Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kuberikan tema kuasa ibadah. Sekali lagi, ibadah itu punya kuasa. Jadi kita akan lihat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 9, kuasa ibadah. Kita akan baca dua ayat yang hebat ini. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara duduk saja, kita akan baca bersama-sama dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai ayat 9. 2, 3, mulai. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 9 dikunci dengan kalimat perkataan ini benar, dan di situ dikatakan patut diterima sepenuhnya. Jadi kuasa ibadah kita akan lihat pada pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 28 Juni, di minggu terakhir saya dan saudara minggu depan sudah memasuki bulan Juli, dan saya dan saudara tentu bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Di akhir zaman ini, orang yang benar akan hidup terus tambah benar, tetapi orang yang bersalah, orang yang jahat akan hidup makin tambah jahat. Jadi karena itu saya dan saudara tetap siapkan hatimu. Kita tetap berada di dalam panggilan Tuhan. Tidak mudah sekarang saudara untuk mengajak keluarga, mengajak suami, mengajak istri, mengajak anak-anak untuk bisa. Kalau satu keluarga ada di dalam rumah Tuhan, bagiku itu mujizat. Bagiku itu perkara yang sangat ajaib sekali. Karena memang tidak mudah. Saudara tahu sekarang di dunia barat, kita lihat negara-negara barat, itu sudah jarang orang beribadah. Di luar negeri gereja bisa beralih fungsi. Dari gereja bisa dijadikan bioskop. Orang beli jadikan bioskop. Dari gereja dia kemudian beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain. Dan saudara tahu yang bisa datang ke gereja itu hanya usia yang 70-an, 60-an ke atas, yang sudah rambut putih. Anak-anak muda tidak tertarik dengan soal ibadah, apalagi dunia luar. Kita lihat dunia luar sekarang ini, itu gereja dijual, dijadikan apa? Dijadikan bioskop. Dia beralih fungsi. Jadi kuasa ibadah dia menjadi mati dan tidak terasa. Dan yang hanya bisa ibadah itu opa-opa usia lanjut, saudaraku. Yang usia-usia muda, mereka tidak punya kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Lalu sebenarnya apakah yang kita cari jika kita pergi ke gereja? Mengapa orang pergi ke gereja kemudian terlihat sama saja dengan orang-orang dunia yang tidak pernah pergi ke gereja, saudara? Ada 3 pertanyaan yang akan kita lihat hari ini. 3 pertanyaan penting kuajukan padamu. Yang pertama, apakah mereka hanya beribadah secara rutinitas? Mengapa saya dan saudara atau kebanyakan orang beranggapan, kita ibadah sama juga dengan orang dunia kok? Yang pertama, apakah mereka beribadah itu sifatnya hanya secara rutinitas belaka? Ini pertanyaan yang pertama. Apakah tanda-tandanya bahwa ibadah jemaat itu hanya sebagai rutinitas? Mereka tidak mengalami kuasa ibadah di dalam, karena menganggap ibadah itu sudah hal yang biasa. Menganggap ibadah itu sudah menjadi semacam rutinitas biasa saja. Akhirnya apa yang terjadi di dalam ibadah? Mereka tidak mengalami kuasa. Mereka tidak merasakan jamahan Tuhan. Karena menganggap ibadah itu hanya rutinitas. Ada yang celaka lagi, menganggap ibadah itu sebuah pemaksaan.
Karena dipaksa. Karena dipaksalah maka aku duduk di sini. Karena dipaksalah maka aku ada di dalam ruangan ini. Karena dipaksalah, haleluya, aku terpaksa bertepuk tangan. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan dalam ibadah hanya atas dasar pemaksa, atas dasar paksa. Tepuk tangan terpaksa, angkat tangan terpaksa, berkorban terpaksa, memberi persembahan terpaksa. Dan percayalah, berkatmu juga berkat terpaksa. Pernah kau lihat orang tua mengasihi sesuatu karena dalam keadaan terpaksa, nggak tulus? Itu terimanya nggak enak sekali, sudah. Kalau kasih sesuatu karena terpaksa, wah, kita yang menerima rasanya tidak enak di hati. Kalau menerima sesuatu dikasih karena terpaksa, ambil ini sudah. Itu kan terpaksa, nggak tulus. Jadi ibadah kita karena terpaksa. Saya dan saudara nggak boleh begitu. Ibadah ini adalah satu perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah itu adalah pergaulan karib saya dan saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Karena sepanjang minggu ini saya dan saudara bergulat dengan berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam tantangan dan problema. Lalu di mana saya dan saudara mencari ketenangan? Di dalam ibadah. Di dalam ibadah saya dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa ibadah itu menjadi suatu kepaksaan? Karena terpaksa saya dan saudara mencari Tuhan. Datang ibadah muka murah, dengarkan khotbah juga, muka juga suram. Dan saya dan saudara tidak boleh seperti itu. Jadi yang pertama, apakah beribadah itu secara rutinitas? 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima, firman Allah berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Dengan tegas firman Allah berkata, jauhilah orang-orang seperti itu. Tidak menikmati kuasa di dalam ibadah. Mereka memungkiri, mereka menyangkal kuasa ibadah. Mereka tidak sadar bahwa di dalam ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam ibadah. Ibadah itu bukan hanya secara rutinitas kita menganggap itu perkumpulan biasa. Itu hanya perkumpulan biasa. Beda. Ini ibadah, Allah hadir di tempat ini. Bahkan saat pujian penyembahan tadi dalam pembukaan dinaikkan, saya memperhatikan beberapa jemaat sudah menangis. Apakah ada yang menyuruh mereka? Apakah ada yang mereka bersepakat untuk mereka menangis bersama? Tentu tidak. Itu pekerjaan Roh Kudus. Begitu saya melihat hal itu, aku merasakan bahwa mereka ikut ibadah betul mau jumpa Tuhan. Sebab kalau hanya rutinitas biasa nggak terasa apa-apa. Dia datang kebaktian, dia datang ibadah, tidak merasakan sesuatu. Sehingga dia pulang ke rumah dan dia bertanya kepada suami, "Pak, kau rasakan apa tadi?" Suami menjawab, "Tidak rasa apa-apa, sama aku juga tidak rasa apa-apa." Karena ibadah memang hanya rutinitas, saudara. Datang kebaktian punya masalah, bawa masalah, pulang juga tambah masalah. Datang kebaktian membawa segala sakit penyakit, bukan disembuhkan pulang malah tambah sakit. Kenapa? Karena sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi saya berharap supaya saya dan saudara, yang pertama, apakah ibadah mereka itu hanya rutinitas? Betul ada jadwal yang harus, tentu kita juga punya jadwal tertentu untuk mengatur, mendisiplinkan saya dan saudara. Ada jadwal yang sudah dicantumkan dan dibacakan tiap minggu, itu bagus untuk mengarahkan kita, namanya juga organisasi. Tetapi tentu saya dan saudara patokannya bukan pada hal itu, tapi kita punya kerinduan untuk jumpa dengan Tuhan. Disinilah dalam ibadah-ibadah minggu saya dan saudara bisa menikmati lawatan Tuhan. Jauhilah, karena pengaruh orang ini besar dan luar biasa jahatnya. Orang-orang yang memungkiri kuasa ibadah, pengaruhnya sangat jahat sekali.
Kenapa firman Allah menegaskan jauhi orang-orang seperti itu? 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai 4. Kalau kita baca karakter dan sifat orang-orang ini, itu tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya kedua sampai 4. Firman Allah berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini orang-orang yang suka memungkiri kuasa ibadah. Kenapa harus dijauhi? Karena karakter dan sifat mereka yang 2 Timotius 3 2-4 menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita lihat sifat-sifat ini ada pada manusia-manusia sekarang. Garang, jahat, tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang suka memungkiri kuasa ibadah. Mereka berkata, Allah ibadah lagi, ibadah lagi. Apa gunanya ibadah? Itu yang terjadi kepada bangsa Israel di dalam kitab Maleakhi. Bangsa Israel menganggap bahwa orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah sama aja. Bangsa Israel berkata, apa untungnya ibadah bagiku? Apa jawaban Allah? Bicaramu kurang ajar. Allah sangat marah sekali. Allah begitu marah dengan apa yang disampaikan oleh bangsa Israel. Mereka berkata orang beribadah dengan tidak beribadah sama aja. Apa untungnya bagi kami cari Tuhan? Apa untungnya bagi kami ibadah? Allah bilang, apa bicara kurang aja. Jadi saya dan saudara, apakah ibadah kita itu hanya rutinitas? Atau kita punya kesadaran yang tinggi untuk kita jumpa dengan Tuhan? Jangan lihat manusia. Manusia terbatas dan punya kelemahan. Kita semua punya keterbatasan. Tetapi di dalam ibadah kita hanya mau jumpa dengan Tuhan. Kita hanya mau lihat Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang pelihara hidup saya dan saudara. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Jadi itu luar biasa. Kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas biasa. Yang kedua, apakah mereka beribadah karena desakan kebutuhan jasmani ataupun lahiriah? Yohanes 4 ayat yang ke-20, Yohanes 6 ayat 24 sampai 26. Orang-orang yang beribadah selain itu hanya rutinitas, menganggap ibadah tidak punya kuasa. Hanya rutinitas biasa. Yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah mereka beribadah karena hanya desakan ekonomi, desakan kebutuhan jasmani? Sehingga orang-orang yang semacam ini biasanya tidak bertahan. Cari Tuhan karena ada sesuatu. Cari Tuhan, iring Tuhan karena supaya dapat mujizat. Begitu ada tantangan, tidak mau lagi melayani Tuhan. Yohanes 6 ayat 24 sampai 26 firman Allah berkata, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ayat 26, perhatikan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepada, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka iring Yesus supaya apa? Bisa dapat makan roti, bisa dapat dan bisa lihat mujizat, dan mereka menjadi kenyang. Jadi jelas sekali bahwa Yesus melihat mereka mencari Yesus hanya karena perkara-perkara jasmani. Jangan. Mengikut Yesus keputusanku, kata lagu itu, harga mati buat kita.
Sekali GPDI tetap GPDI, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tetap Yesus, pegang teguh Yesus Kristus. Mau susah ke, mau senang ke, tetap pegang Yesus. Jadi dalam segala sesuatu tetap pegang Yesus apapun yang terjadi. Dalam susah ke, dalam senang, kurang maupun untung ke, sehat maupun sakit, penguasaan diri itu ada dua sisi. Di saat kau diberkati dan di saat kau berkekurangan. Di saat kita diberkati, kita harus belajar menguasai diri. Ada orang sudah diberkati tidak menguasai diri, dia bisa lupa Tuhan. Dia bisa berbuat dosa dengan seenaknya. Kenapa? Karena hidup di dalam segala berkelebihan. Dan hati-hati ketika saya dan saudara sudah diberkati Tuhan. Jadi penguasaan diri. Saudara tahu, Daud jatuh waktu saat dia menjadi seorang penggembala kambing domba. Itu dia belum jatuh di situ. Itu hidupnya masih biasa saja. Waktu dia masih menjadi seorang penggembala kambing domba 2-3 ekor milik bapaknya, hidupnya masih sangat dekat dengan Tuhan, bermazmur buat Tuhan. Apa yang membuat Daud jatuh? Waktu dia jadi raja. Hidup sudah mewah tuh, sudah berkelebihan, berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah. Dia menjadi otak pembunuhan di balik pembunuhan Uria. Itu adalah panglimanya sendiri. Dan dia berzina dengan istri Uria, jatuh dalam dosa. Ambil istri orang. Di saat apa sudah jadi raja. Tidak salah Anda diberkati, tetapi buah roh yang satu di penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama, saat kita diberkati, kita belajar menguasai diri. Yang kedua, saat kita berkekurangan, menguasai diri. Jangan mencuri. Jadi di saat lebihkan, di saat kurang, kita menguasai diri. Di saat diberkati, menguasai diri. Di saat juga berkekurangan, kita menguasai diri. Di saat berkekurangan, kita kuasai diri kita. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan. Itu penguasaan diri ada di sini. Kita belajar menguasai diri. Jadi kita lihat di situ, mereka iring Tuhan, cari Tuhan hanya supaya mereka kenyang. Kita iring Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Persoalan kenyang itu kan hanya bonus dari Tuhan saja. Persoalan diberkati hanya bonus dari Allah. Itu pemberian dan kasih karunia anugerah dari Tuhan. Tapi saya dan saudara melayani Tuhan, kita hanya benar-benar karena mengasihi Tuhan. Kita melayani Dia karena kita benar-benar mencintai. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 15, firman Allah berkata, Yohanes 6 ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena sudah begitu luar biasa terjamin hidupnya, mereka memaksa Yesus, kalau boleh kau jadi raja bagi kami. Kenapa? Karena merasa terjamin, hidupnya terjamin. Dan ini sangat luar biasa. Yesus berkata, Dia menyingkir ke gunung. Mencari Tuhan, ikut Tuhan supaya terima sesuatu. Betul, tidak salah. Tuhan pasti akan berkati kita. Tapi bukan itu motivasi kita. Motivasi kita adalah kita tentu menyenangkan Tuhan. Berkati itu urusan belakang. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya akan ditambahkan padamu. Saudara jabarkanlah sendiri-sendiri. Usaha diberkati, kesehatan mata, pekerjaan diberkati dan lain sebagainya. Tetapi kan yang terutama kita cari Tuhan. Banyak orang tidak fokus cari Allah, tetapi mereka mencari yang tambahan ini, yang bonus. Sehingga begitu mereka kejar yang bonus ini, Yesus lepas dari tangan mereka. Maka lepaslah segala sesuatu. Apa yang dunia cari hari-hari ini, Allah mampu untuk memberikannya padaku dan padamu. Dengan caranya yang luar biasa. Apa yang saudara cari?
Apa yang kita cari hari-hari ini Allah mampu untuk memberikannya pada, sehingga saya dan saudara kita terus berada di dalam berkat Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan. Jadi apa yang kau cari? Jadi banyak orang cari Tuhan, ini Tuhan hanya karena perkara jasmani. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-66 sampai 69. Saya catat di sini. Yohanes 6 ayat 66 sampai 69, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena orang melayani ikut Tuhan hanya karena jasmani, hanya karena perkara-perkara lahiriah, undur. Firman Allah berkata banyak dari mereka mengundurkan diri. Kenapa? Karena memang tujuan mereka bukanlah Tuhan, bukan mau mencari Tuhan yang sesungguhnya. Mereka supaya kampung tengah dan perut mereka ini terisi. Mereka melayani Tuhan supaya mereka lihat mujizat. Mereka melayani Tuhan supaya mereka lihat perkara-perkara ajaib. Tapi begitu ada masalah, undurkan diri. Banyak dari antara mereka, kata Yesus dalam firman Tuhan ini. Sampai Yesus menantang murid-muridnya, kenapa kalian tidak pergi juga? Petrus berkata, Tuhan, Guru, kami sudah melihat Engkau. Kami mau pergi kemana lagi? Ayo murid-murid ini mereka benar-benar mencari Tuhan. Mereka dengan sungguh mereka melayani Dia. Mereka iri Tuhan. Jadi Petrus berkata, Guru, kemana lagi hendak kami akan pergi? Kami sudah tahu dan kami sudah menyaksikan sendiri Kau itu adalah Allah yang kudus. Kau adalah Tuhan. Di sementara kawan-kawan yang lain telah pergi meninggalkan Tuhan. Sampai Yesus menantang mereka, kenapa kamu tidak pergi? Jadi banyak orang iri Tuhan hanya untuk cari berkat. Begitu tidak dapat berkat, mereka langsung tinggalkan Tuhan. Tidak boleh. Dalam keadaan apapun tetap cari Tuhan. Dalam keadaan dan dalam kondisi apapun tetap melayani Tuhan. Saudara tetap melayani. Ibadah jangan karena dipaksa. Oh, saudara nggak dapat berkat itu. Saudara karena mengasihi Tuhan. Mari saya dan saudara, saya percaya kita semua ini punya kesibukan. Amin. Saudara orang-orang sibuk. Kita semua orang sibuk. Saudara sebagai guru mengajar. Tetapi bisakah saya dan saudara kita punya waktu untuk Tuhan? Kenapa untuk dunia kita selalu punya waktu? Dan kenapa untuk Tuhan yang pemberi hidup ini kita tidak punya waktu? Saya berkali-kali katakan kita ini bukan orang kaya raya. Kita bukan orang hebat. Sehingga apa-apa hidup kita diatur. Ada pembantu yang mengatur. Kita tinggal suruh pembantu. Pagi sarapan ini, siang makan ini, malam makan. Jangan lupa obat pagi, obat vitamin, penambah darah semua sudah disiapkan. Kita ini makan juga terkeruh, makan sembarang-sembarang. Tidak jelas juga makan. Mau dibilang sarapan pagi, bukan, itu sudah makan siang. Karena memang masak pas dapat berkat di jam yang seperti itu. Jadi jamnya kadang tidak menentu. Kita bilang astaga ini sarapan apa? Tidak, ini sudah siap. Berarti kita sudah makan siang. Tapi kita bersyukur kita masih sehat. Masih kuat semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mah biasa-biasa. Kalau kita masih sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara bersyukur pagi hari masih bisa bangun. Bangun pagi masih bisa buka mata dan cari Tuhan. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Ada banyak orang tidak bangun-bangun. Kita bersyukur. Ini satu kemurahan Tuhan. Kita perlu syukuri karena kita mencari Dia. Yang terakhir, apakah mereka datang ibadah? Ada kerinduan ingin jumpa Tuhan apa tidak? Itu pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab hari ini. Saudara pulang ke rumah dan renungkan 3 pertanyaan tadi. Apakah ibadahmu itu hanya karena paksa?
hanya karena rutinitas. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ibadahmu itu kau iring Tuhan, cari Tuhan hanya karena supaya mau lihat mujizat dan terima berkat saja? Bukankah kekristenan itu adalah pikul salib? Kita harus jalan melalui jalan Via Dolorosa. Yang terakhir, apakah mereka datang ibadah itu ada kerinduan jumpa dengan Tuhan? Saudara datang pagi hari ini ada kerinduan jumpa Tuhan. Haleluya. Kita ada kerinduan jumpa Tuhan. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah saya dan saudara kita harus jumpa Tuhan dengan sungguh? Apakah memang ibadah jumpa Tuhan itu harus ke gereja? Bukankah Allah itu hadir di mana-mana? Betul. Kan biar tidak di gereja juga kan bisa, di rumah kayak di mana saja. Betul, Allah itu maha hadir. Tapi saya mau kasih satu ayat buat kita. Lihat Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca ayat ini bersama-sama karena ini merupakan ayat terakhir. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 18. Kisah Para Rasul. Haleluya. Apakah ibadah mesti di gereja? Kenapa tidak harus di tempat lain? Bukankah Allah itu Allah maha hadir di mana saja dan di semua tempat? Betul. Tapi kita baca dulu ayat ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 18. 2, 3 mulai. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak rancangan Allah di akhir zaman ini, membangun kembali pondok Daud. Betul, Allah hadir di mana? Pondok Daud ini yang telah roboh itu tempat pemujian, di mana Daud bersekutu dengan Allah. Allah betul bisa hadir di rumahmu secara pribadi, tapi jangan lupa Anda hargai tempat bangunan secara fisik. Allah hari-hari ini akan membangun tempat-tempat pemuji, tempat-tempat persekutuan, tempat-tempat doa, dan jangan lupa tempat-tempat ibadah, yaitu ada rumah Tuhan. Jadi pertanyaan saudara, kenapa hanya cari Tuhan ke gereja, bisa di tempat lain? Betul bisa, tetapi aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh dan hancur. Allah mau punya wadah tersendiri semacam gereja untuk kita bisa bersekutu dengan Dia, sehingga di dalam gereja kita terbentuk menjadi satu community, menjadi satu kesatuan di dalam gereja, dan kita lihat kuasa Allah terjadi. Kalau kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita memuji dan meninggikan Allah, kita akan melihat luar biasa Allah akan melakukan mujizat. Kuasa ibadah, sikap hati yang benar, saya dan saudara akan merasakan kuasa ibadah. Ibadah itu punya kuasa. Ibadah itu mengandung janji, tadi kita sudah baca. Dan janjinya bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai pada kekekalan. Janji manusia tidak sampai pada kekekalan. Adakah aktivitas dunia yang lain punya janji sampai pada kekekalan? Enggak, dia akan berhenti sampai di liang kubur. Dia stop di liang kubur, tidak bisa membawa kita pada kekekalan. Tetapi ada satu jaminan, yaitu ibadah. Saya dan saudara beribadah, kita cari Tuhan, kita meninggikan Dia. Ibadah itu punya banyak janji. Saudara mau cari janji apa saja, semua ada di dalam firman Allah. Di dalam ibadah, di sini terlalu banyak janji Allah dalam firman Allah. Janji berkat, janji kesembuhan, janji kemenangan, semua ada. Dan saya dan saudara tinggal menerima. Kita menerimanya dengan rasa syukur. Jadi tetap beribadah. Apapun yang terjadi, ibadah tetap jalan terus, tetap melayani sampai Tuhan datang. Tetap melayani. Jadi ibadah tidak boleh karena ada paksa. Gak boleh. Kita melayani karena dengan dasar hati. Hari ini saya mau jumpa Tuhan. Pondok Daud yang telah roboh,
aku akan mendirikannya kembali. Ada wadah-wadah tempat untuk menampung saya dan saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap cari Tuhan. Kita fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan baik.